Bapak Ibu Saudara, 3,5 tahun sebenarnya seluruh murid-murid ini gagal total dalam mengirim ikut dia. Apa buktinya? Ketika Yesus tangkap, semuanya lari tukang langgang. Paling yang berani melihat dari jauh sambil ngintip-ngintip siapa? Petrus. Tapi Petrus sebelumnya berkata apa? Sekalipun mereka lari tukang langgang, aku tetap setia bersama engkau. Sekalipun mereka meninggalkan engkau, aku siap rela mati menyerahkan nyawa bagimu. Oh, tapi ternyata baru hamba perempuan yang datang. Petrus berkata, aku tidak kenal orang itu. Yang benar dari logatmu kulihat kau salah seorang dari muridnya. Aku tidak kenal, aku sumpah mati. Ya bersumpah, siapa mengutuk, aku tidak kenal. Bayangkan. Tapi setelah ayat berkokok 3 kali, Petrus pun menangis terisak-isak sampai terseduh-seduh dia menangis. Oh ternyata selama ini terlalu arogan, terlalu mulut ember aku dalam mengikut Tuhan. Ternyata keropos sama sekali. Bayangkan, Yesus melihat dari jauh. Apa yang diperlakukan oleh Petrus? Coba bayangkan, secara psikologi kejiwaan bagaimana Yesus? Senila orang-orang yang diharapkan, diandalkan sudah 3,5 tahun, dikatekisasi, dibina, dibimbing, dituntun, diajari, ditunjukkan contoh teladan bagaimana mujizat terjadi, bagaimana mengajar dengan luar biasa. Ternyata semuanya putus. Saya kasih tahu, semua murid-murid gagal total. Tapi terjadi perubahan yang dahsyat setelah terjadi peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus bagi mereka. Saya mau kasih tahu, hanya satu dari ke-11 rasul. Kalau satu kan gantung diri. Sebelum Yesus disalib pun sudah gantung diri dia. Siapa itu? Yudas Iskariot. Hanya satu yang mati seperti biasa. Itu pun sebenarnya sudah dihukum dia. Sudah dihukum. Kalau tidak salah dia yang dimasukkan ke penggorengan. Yang menulis kitab Wahyu. Dia nggak mati-mati. Waduh, udah digoreng nggak mati lah. Udah dibuang ke Pulau Patmos. Tahu kan Pulau Patmos? Pernah dengar? Ke Pulau Patmos. Di Pulau Patmos dia diasingkan dengan tujuan supaya mati sendiri di sana gitu. Tapi kalian tahu yang terjadi? Bapak Saudara tahu? Justru di Pulau Patmos lah dia mendapatkan wahyu. Makanya ada kitab. Jadi jangan ditantang Tuhan. Manusia bisa mereka-rekakan yang jahat kepada Yohanes. Tapi justru ketika dia dibuat Pulau Patmos, dia makin akrab bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan penyingkapan yang sangat dahsyat dan luar biasa yang belum pernah dibongkar sebelumnya. Daniel sudah pernah berbicara tentang hal itu, tentang hari Tuhan akan datang, tapi tidak pernah sedetail, selengkap, terperinci dari apa yang disampaikan oleh seorang Yohanes. Tapi yang jelas prinsipnya, Yesus itu sangat ngeri. Dia diejek, dihina, diludahi, dicambuk. Sudah pernah saya katakan kan? Siapa itu yang menjadi pemeran The Passion of the Christ? Pemerannya lupa saya namanya. Kalau tidak salah puluhan kali dia mencaci maki yang mencambuknya karena salah mencambuk. Dikutuk, bayangkan. Saking sakitnya, justru itu yang membuat dia jadi bertobat kepada Tuhan. Bahkan, mohon maaf, saya tidak sebutkan agama apa. Ada salah seorang dari agama lain, termasuk salah satu yang menjadi tim dari pembuat film itu. Setelah dia melihat bagaimana penyiksaan Yesus, ini masih banyak ini yang diukur. Karena apa? Karena ini film. Akhirnya dia bertobat, percaya dari Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ada itu ceritanya di dalam YouTube. Bagaimana cambukannya itu? Ada geriginya. Bukan cambuk seperti yang bambu lurus. Bukan. Cambuknya itu seperti bes. Ada di ujungnya itu yang ini? Di sini baru cambuknya itu seperti apa? Tali, rantai. Jadi di ujungnya ada dibuat seperti ada mata-matanya ini, geriginya. Jadi ketika dicambuk begini tercabik dagingnya. Luar biasa sekali. Sampai kitab Yesaya berkata, wajahnya tidak berbentuk dan tidak bisa kita kenal. Bayangkan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua itu dia lewati. Dia tidak berkata. Makanya perjuangan di Taman Getsemani itu,
Saya mau kasih tahu, kita orang Kristen sekarang yang membaca itu biasa-biasa. Tapi coba kita masuk dalam konteks Yesus saat itu. Kedokteran telah membuktikan, menunjukkan melalui analisis mereka, orang yang mengeluarkan keringat darah itu sudah merupakan satu pergumulan permasalahan puncak yang dialami oleh seorang anak manusia. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa keringat Yesus di taman Getsemani seperti titik-titik darah menetes ke tanah. Perjuangannya itu berat itu. Ya Bapak, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadamu, tapi janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Cawan yang dimaksud adalah penderitaan yang sebentar lagi dia akan hadapi. Dia akan disidang dengan sidang yang penuh dengan rekayasa. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, pernah nggak Yesus kalah voting? Voting itu pemungutan suara. Pernah nggak kalah? Pernah nggak Yesus kalah voting? Pernah. Kalau tidak salah namanya Barabas itu sebagai penyamun. Apakah engkau menghendaki Barabas yang kulepaskan atau dia yang kulepaskan? Sepakat semua memilih Barabas dilepaskan pada penyamun, pembunuh dia, pemberontak dia. Yesus malah berkebaikan. Jadi Yesus kalah voting dengan Barabas. Bayangkan. Memang itu sudah terjadi di dunia ini. Yang salah yang menang, yang benar yang kalah. Itu yang terjadi. Tapi ujung-ujungnya Yesus kan salibkan, mati kan? Apakah selamanya mati? Oh tidak. Ini pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Tapi yang jelas, semua proses via dolorosa, jalan sengsara salib Kristus itu dilewati oleh Yesus demikian rupa. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk, kepalanya dimahkotai. Bayangkan ketika memasukkan mahkota itu. Kalau yang dibuat-buat sekarang itu kan mahkota inilah ece-ecean lagi. Tapi kalau saat itu mahkotanya itu, kalau tidak salah mahkota duri itu benar-benar duri gitu loh. Jadi ketika ditancapkan begini, ada yang tidak bengkok ujung-ujung durinya itu, dia menancap, ya udah dari situ keluar darah. Luar biasa sekali. Jadi Yesus telah mencontohkan tidak mungkin menemukan kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada jalan pintas. Saya tidak sedang menafikan tidak ada mujizat. Mujizat itu tetap terjadi atas otoritas dan kehendak Allah yang tertinggi. Dan ada maksud Tuhan ketika mengerjakan itu. Tapi secara alami, secara umum, kalau kita temukan dalam Alkitab, siapapun yang memiliki mental jalan pintas pasti berurusan dengan Tuhan dan pasti menimbulkan masalah yang besar. Siapa? Coba kita lihat. Kejadian 12. Tidak usah baca. Kejadian 12. Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Pergilah dari negerimu, dari rumah bapamu, dari sana saudaramu, ke negeri akan kutunjukkan kepada aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Perhatikan baik, dalam Kejadian 11 ayat yang ke-30 dikatakan bahwa Sarah istri Abraham mandul. Tapi Tuhan tidak pernah terbatas dengan status yang mandul dari Sarah istri Abraham. Tuhan tetap berfirman, aku akan memberikan keturunan, aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Berarti keturunannya banyak. Padahal istrinya mandul. Masuk akal ya? Tidak masuk akal. Tapi ternyata ketika Tuhan memanggil Abraham umur 75 tahun dan Sarah 60 tahun, beda 15 tahun. Setelah mereka sudah berjalan mengikuti petunjuk Tuhan, setelah mereka sudah berumur 85 tahun, artinya 10 tahun perjalanan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan tidak pernah terrealisasi. Pendek cerita, apa yang dikatakan oleh Sarah? Kita tahu bersama ceritanya. Sarah berkata apa? Coba kita lihat dulu ya. Kejadian 16. Mari lihat Kejadian 16, biar kita tahu dulu ceritanya. Kejadian pasal 16
ayat yang ke-1 sampai 4. Dikatakan demikian, adapun Sarah istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Ini kata-kata apa ini? Tidak lagi percaya janji Tuhan ini. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku anak, karena sudah mereka 10 tahun perjalanan ini. Karena itu, karena Tuhan tidak memberi aku mempunyai anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, maksudnya umur 75 tambah 10, 85. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang reda akan nyonyanya itu. Muncul apa? Memandang reda nyonyanya. Muncul masalah. Dihina, direndahkanlah ini si Sarah. Apa kira-kira perkataan yang masuk akal diucapkan Hagar kepada Sarah? Dasar masih mandul, dia kue ini udah mengandung. Bayangkan. Timbul masalah. Jadi, saya mau kasih tahu, dengarkan baik. Ketidaksabaran menanti janji Tuhan, meragukan janji Tuhan, hal itu bisa mendorong seseorang untuk memiliki mental jalan pintas. Tapi apakah Tuhan bergeming? Apakah Tuhan berubah? Oh tidak. Coba kita lihat. Itu terjadi pasal 18. Berikutnya nanti Abraham akan diteguhkan kembali janji Tuhan kepadanya. Pasal berapa tadi kita baca? Pasal 16. Pasal 17. Kita lihat. Ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun. Berarti berapa tahun dari yang tadi? 10 tahun kan? Tadi 85. Tadi berapa tadi? Iya benar, 85. Berarti sudah 14 tahun berikutnya. 85 tambah 14 kan 99. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dan tidak bercela. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Tahu apa bahasa lainnya? Allah yang Maha Kuasa? Allah Maha Kuasa. Apa? El Shaddai. Ini maksudnya El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ya kan? Ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Setelah Abraham pun telah mengambil Hagar menjadi istrinya, yaitu budak yang tadi Sarah. Tuhan tidak pernah berubah dengan apa yang telah dijanjikan ketika pertama kali memanggil Abraham. Tuhan tetap konsisten dengan janjinya, bahwa keturunan yang dimaksud untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia adalah keturunan dari ibu Sarah, bukan dari Hagar. Makanya nanti ada perdebatan sengit. Sebenarnya dalam konteks Yahudi Kristen gak ada masalah, bahwa yang akan dikorbankan itu adalah Ishak, bukan Ismail. Tapi di dalam saudara-saudara kita berkeyakinan lain, ada yang mengatakan tidak jelas. Ada yang memperkirakan itu Ismail, ada yang memperkirakan Ishak. Kalau di kita jelas Ishak sampai ke dibawa ke buku Maria. Ada dialog sepanjang perjalanan antara Ismail, antara Abraham dengan Ishak, bahwa Ishak lah yang dikorbankan, yang akan dikorbankan. Sekalipun tidak jadi, karena nanti yang dikorbankan adalah domba yang tersangkut di semak belukar. Tapi yang jelas, masalah besar terjadi ketika Abraham mengikuti saran dari Sarah untuk mengambil Hagar menjadi istrinya. Itu terjadi kenapa? Adanya mental jalan pintas.